Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, saat pagi hari ini saya memberi judul dari renungan yang saya bawakan adalah Penerbangan ke Sorga. Amin. Kita tahu benar bahwa kalau kita ingin sampai di sorga, kita tidak bisa melalui maskapai penerbangan apapun. Mungkin melalui jet, tidak bisa ya saudaraku. Nah, ke sorga adalah melalui salib ya. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan untuk sampai kepada Bapa di sorga hanya melalui Yesus. Nah, bagaimana caranya untuk sampai ke sorga? Hanya ada satu, yaitu melalui salib. Salib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah anugerah terbesar bagi setiap manusia. Cuma sayangnya tidak semua orang percaya akan hal ini. Yesus yang adalah Tuhan datang menjadi manusia, melayani bersama murid-muridnya sampai ia mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menghapus semua dosa-dosa manusia. Ini adalah karya penebusan yang terbesar yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebab itu kita mau dengan sungguh-sungguh kita tetap beriman akan hal ini. Nah, dosa inilah yang memisahkan manusia dari Allah. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Dia menghapus dosa seluruh manusia. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit hidup selamanya. Kuasa maut dan dosa telah dipatahkannya. Kita bersyukur, Yesus menang, kita pun menang. Dan saudaraku, baru-baru saja kita sudah memperingati setelah 40 hari dari kebangkitannya, dia banyak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia menguatkan, dia menghibur para muridnya. Dia menampakkan diri pada murid-muridnya dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Saat murid-muridnya berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, itulah kedahsyatan tubuh kebangkitan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita mau pada saat ini kita meyakini ya, setelah Yesus selama 40 hari menampakkan diri di antara murid-murid, menguatkan iman mereka, terus Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, banyak saksi mata yang melihat dan ini tercatat dalam Alkitab. Ia berpesan supaya murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem. Untuk menerima apa? Untuk menerima janji datangnya Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan benar, setelah 10 hari murid-murid percaya ini berkumpul, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi para murid dan orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem. Di situ ya saudaraku, janji-janji Tuhan dari kelahirannya sampai kenaikannya ke surga ini sudah digenapi. Saudaraku, saya sangat ingat ya dan cekat dalam pikiran saya beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala berfirman bahwa Roh Kudus membawa seluruh milik Yesus masuk dalam diri kita. Semua karakter Yesus, semua sifat Yesus, kepunyaan Yesus itu akan menjadi milik kita.
Kita sangat bersyukur betapa Allah di dalam Yesus Kristus sudah mengerjakan dari awal sampai nanti pada akhirnya. Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita penolong di dalam dunia ini. Dan sampai nanti Dia menjemput kita kali yang kedua. Sungguh luar biasa. Saudaraku, kita bersyukur karena Roh Kudus itu yang akan menyertai kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, bersyukur sekali ya saudaraku, kita sudah ada dalam jalan kebenaran, dalam kehidupan, jalan kehidupan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang dikerjakan oleh manusia tersebut, tetapi hanya satu, oleh karya penebusan, anugerah terbesar, yaitu keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi tetap mengerjakan keselamatan. Saudaraku, begitu pula dengan kehidupan kita. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita mau mengerjakan keselamatan ini hari demi hari. Untuk kita mengisi keselamatan itu dengan kehidupan yang selalu bertumbuh. Ada kemajuan di dalam rohani kita. Kita terus percaya pada Yesus dengan iman yang teguh. Saudaraku, walau ancaman, tantangan datang, kita tetap mau. Iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Melayani Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Kita mau terlibat di dalam pelayanan di gereja kita yang sudah mulai bisa beribadah ya dengan datang di gereja. Kita mau setia lakukan itu. Dengan melayani sesama kita juga. Layani sesama kita. Orang-orang di sekitar kita dengan kasih. Kita mau bersaksi bagi mereka. Kita mau mencari jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan namanya. Sehingga banyak lagi orang-orang yang dapat dimenangkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan lupa kita selalu untuk setia memikul salib kita setiap hari. Amin, saudaraku. Nah, tentang penerbangan ke sorga ini, saya diingatkan sebuah tempat, yaitu Bukit Zaitun. Tempat di mana Yesus telah naik ke sorga. Dan bahwa, saudara ingat juga kan, bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji akan datang kembali menjemput kita anak-anak Tuhan, menjemput gerejanya, mempelai wanitanya yang setia sampai akhir. Wah, senang ya saudaraku. Kita kalau ingat janji ini, kita semakin semangat lagi mengerjakan keselamatan kita sehari-hari. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia, ini maksudnya Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan yang belum digenapi. Kelahiran, kebangkitan, pencurahan Roh Kudus, janji itu sudah digenapi. Dan hanya tinggal satu, kedatangannya kedua kali yang belum digenapi. Kita akan yakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput kita gerejanya. Saudaraku, nanti kita ke sorga, gak usah naik pesawat ya saudaraku. Seperti Yesus, jika tubuh kita sudah diubah sama seperti tubuh Yesus, kita pun akan dengan sendirinya naik terangkat ke sorga saat dia datang kedua kalinya. Sungguh
menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Kesulitan dan kejahatan semakin memuncak. Kadang kita letih, kadang kita sedih. Kapan ya mungkin tantangan ini berakhir? Kapan ya kesusahan ini berakhir? Tuhan Yesus kok enggak datang ya? Tetapi kita tetap harus yakin bahwa Yesus akan datang menjemput kita. Amin, saudaraku. Kita akan baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ayat ini panjang, tetapi saya rindu membacanya. Ini adalah kata-kata penghiburan di dalam kita selama kita menanti kedatangannya. Ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin. Saudaraku, saat kita susah, saya sering baca ayat ini ya, saya kembali dikuatkan saat pergumulan hidup. Kalau saya baca ayat ini, oh ada pengharapan, satu pengharapan yang kekal, itu yang menjadi penghiburan saya. Nah, saat ini saya juga teringat komentar dari anak Pelnap yang saya datangi. Tiap minggu itu saya datang, ada satu anak Pelnap yang memang tidak punya kuota ya. Jadi saya beribadah dengan anak itu, juga mamanya ikut hadir, kadang papanya juga. Waktu itu cerita ibadah Pelnap itu yang bawakan saudara Oni, menerangkan tentang kenaikan Yesus ke sorga dan menjelaskan betapa indahnya sorga, tempat yang disediakan untuk anak-anak Tuhan. Anak ini terus berkata kepadanya, kepada mamanya. Anak ini berkata kepadanya, kepada mamanya, "Ma, sorga ini cek bagusnya ya Ma, ada emasnya, ada permatanya. Gak apa-apa ya Ma, sekarang kita ndak punya emas, ndak punya permata, rumah kita sederhana. Tetapi nanti pada saat Tuhan Yesus datang ya Ma, kita akan punya segalanya." Saudaraku, saat saya mendengar itu ya, saya terharu. Saya terharu dan bersyukur saat itu. Anak Pelnap yang masih kecil ini, dia percaya bahwa apa yang sudah dia dengar lewat firman Tuhan, dengan kepolosannya dia menyampaikan ke mamanya bahwa dia yakin Yesus akan datang dan dia akan menerima sorga yang mulia. Saya jadi teringat akan perkataan Tuhan Yesus saat banyak orang-orang datang membawa anak-anak untuk diberkati, murid-murid memarahi orang-orang yang datang. Tuhan Yesus menyampaikan, "Jangan halangi mereka datang padaku." Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, supaya kita pada saat ini belajar untuk menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Amin. Saudaraku, inilah renungan yang bisa saya bagikan. Ingat selalu, penerbangan ke surga adalah melalui salib. Salib yang dikerjakan oleh Yesus, anugerah terbesar dalam kehidupan kita yang dapat membawa kita ke surga. Dan ingat, pilot yang kita punyai adalah Tuhan Yesus. Ikut saja Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada. Kita akan selalu bersama-sama dengan dia. Amin. Inilah renungan saat pagi ini. Biar boleh menjadi berkat bagi saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.